Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas MIPA UI, kita bertemu dalam acara Kongko Bareng Alumni MIPA UI yang merupakan episode pertama. Baik, nama saya Ari Wijaya. Saya akan memandu acara hari ini sampai selesai, dan episode pertama ini kita kedatangan tamu alumni yang keren banget. Namanya Mas Ade Bungsu. Halo Mas Ade. Halo Mari, ya apa kabar? Baik, Mas Ade, gimana nih sebagai alumni MIPA? Kita kenalan dulu ya. Oke, boleh. Saya ini udah megang CV-nya Mas Ade. Oke. Namanya Ade Bungsu. Ya. Nah, Mas Ade ini menurut CV, beliau lulusan S1 Matematika Universitas Indonesia. Angkatan 88 ya, Mas? Ya, saya 88 betul. Kemarin masih jadi kandidat Ketua Persatuan Aktuaris Indonesia tahun 2021 sampai 2023 ya Mas ya? Ya. Tapi beberapa hari yang lalu ternyata sudah terpilih. Selamat ya Mas. Ya, dapat amanah. Kalau lihat dari CV-nya, pengalaman organisasi Mas Ade ini banyak banget. Antara lain jadi Wakil Ketua Umum Kepengurusan PAI di tahun 2018 sampai 2020, kemudian juga Wakil Ketua Bidang Industri Kepengurusan PAI 2008 sampai 2011 ya Mas ya? Ya, betul. Mas ini kenapa sih kok jadi lari ke profesi aktuaris? Oke. Ya, nanti flashback dikit ya. Saya masuk jurusan Matematika UI ya, tahun 88. Kebetulan waktu itu UI sudah tahun kedua di Depok ya, jadi baru tahun kedua pindah ya dari Jakarta ke Depok waktu itu ya. Kalau nggak salah pernah bekerja di industri justru bukan di istilahnya pendidikan gitu ya, berkiprahnya bukan di pendidikan tapi di industri, pekerjaan di industri. Nah, saya melihat saya banyak tanya memang waktu itu sama Mas Demi ya, apa sih sebenarnya lulusan UI itu mau kemana sih? Oh, ternyata bukan hanya belajar matematik, maksudnya lulusan matematik itu kemana? Bukan cuma belajar matematik yang pure math gitu ya, tapi juga ada aplikasinya. Nah, dari situ saya mulai tertarik. Di sana ada namanya operation research ya, ada matematika murni, ada komputasi, terus yang ada statistik gitu. Dan yang terakhir itu begitu saya masuk ya, ada namanya actuarial science ya. Jadi saya kenal actuarial science itu justru Pak saat saya masuk ke jurusan matematik. Saya sebelumnya nggak tahu actuarial gitu ya. Dan saya lihat juga cukup menarik dan sangat applied gitu ya. Applied math-nya tuh cukup strong di situ ya. Dan ini saya tertarik, terutama saya lihat ini sebagai profesi baru waktu itu, sebagai actuarial science tuh sebagai ilmu baru saat itu ya. Dan saya lihat ini pasti kebutuhan atau demand-nya tinggi nih nantinya gitu loh ya. Nah, setahun 2 tahun saya akhirnya mengenal actuarial science di jurusan matematika ya. Nah, itu makanya sejak itu saya ambil program studi waktu itu masih bidang minat ya. Bidang minat ilmu aktuaria di bawah jurusan matematik ya. Dan memang dari pengambilan bidang minat itu memang masing-masing kan ada yang ke komputasi, ada yang ke statistik, operation research, ada yang murni gitu ya. Nah, waktu angkatan saya juga cukup banyak sih ya yang masuk ke ambil program studi aktuaria waktu itu ya. Karena memang itu relatif baru ilmunya, dan di dunia pekerjaan kayaknya masih banyak yang demand-nya masih tinggi memang saat itu. Jadi itu sekilas Mbak Ari ya, kenapa sih tahu-tahu bisa sampai end up di aktuaris, profesi aktuaris gitu ya. Saya aja nggak ngerti loh, Jadi ternyata Bu ya, setelah lihat ketemu dengan dunia profesi aktuaris, background-nya ya kebanyakan memang background-nya dari science ya, math, statistik, tapi juga ada dari fisika, dari teknik juga ada ternyata.
memang Saya itu lebih taunya banyak strong aktuaria basic-nya math ya. perbankan. Ah, Taunya itu. gitu loh Oke, Mbak Ari. oke. Ya. Iya. Terus waktu kuliah ada nggak kira-kira kesan terus apa ya yang diinget-inget yang bagus waktu kuliah tuh apa aja tuh Mas Ade? Waktu kuliah ya kebetulan saya memang suka organisasi ya. Dulu waktu kuliah memang saya juga aktif di organisasi mau di jurusan, di fakultas maupun di universitas ya. Saya juga pernah jadi dulu namanya KSM ya, Ketua Komisariat Senat Mahasiswa jurusan matematik tahun 91 92 kalau nggak salah ya. Kan ada ketua senat, terus di jurusan ada KSM dulu istilahnya. Kalau sekarang namanya saya nggak tahu apa tuh, ketua himpunan mahasiswa ya. Bukan, yang di jurusan ya. Dulu namanya kalau jurusan itu ada komisariat senat mahasiswa ya. Oh, sekarang bukan BEM ya? Di bawah senat mahasiswa ya, senat mahasiswanya kan FMIPA, kebetulan saya matematik, jadi saya pernah jadi ketua KSM kalau nggak salah periode 91-92. Memang dasarnya saya suka organisasi ya, jadi dengan teman-teman itu bukan hanya di jurusan tapi juga lintas jurusan. Saya banyak bermain dengan dari farmasi, fisika gitu ya, terutama dari teman-teman satu gedung kan dulu dengan farmasi ya, matematik itu satu gedung, jadi banyak memang teman di farmasi ya waktu saat itu ya. Nah saya juga banyak berkecimpung di organisasi di jurusan, kemudian juga di fakultas dan juga di universitas gitu. Saya pikir tadi mau cerita kenang-kenangan atau kesan zaman kuliah yang oke banget tuh ngecengin cewek di zaman kuliah. Enggak ya Mas? Kali itu nggak usah diceritain kalau gitu. Oke. Terus waktu Mas Ade lulus, berasa nggak sih waktu kerja itu kepake nggak ilmu selama belajar di MIPA? Iya. Pekerjaan pertama Mas Ade apa? Saya langsung masuk ke industri asuransi sebagai actuarial officer memang ya. Waduh, jadi memang bener-bener ya. Sangat berkaitan, memang sangat berkaitan sekali gitu. Jadi makanya sejak itu juga saya menekuni ambil istilahnya profesi sertifikasi lah untuk menjadi fellowship actuarial society gitu. Kebetulan di Indonesia kita ada Persatuan Aktuaris Indonesia yang memberikan sertifikasi profesi untuk seorang bisa mengemban sebagai aktuaris gitu. Jadi memang waktu itu ada 10 subjek yang harus diuji gitu Pak. Makanya begitu saya masuk ke pekerjaan di bidang aktuaria ya, kebetulan di perusahaan asuransi, waktu itu di perusahaan asuransi joint venture yang memang fungsi aktuarial itu very strong gitu loh. Jadi memang kebanyakan kalau joint venture itu fungsi-fungsi aktuarial ini sangat dibutuhkan dan sangat memberikan staff-staffnya untuk peluang untuk mengambil gelar profesi actuary atau aktuaris gitu. Sejak itu saya udah ambil ujian exam untuk mengambil gelar fellowship ya. Berarti Mas Ade memang udah dari awal serius dan mantap memilih aktuaria. Iya, jadi nggak kemana-mana lagi tuh, nggak kemana-mana lagi. Iya. Sampai sekarang gitu. Oke. Terus pernah nggak Mas Ade bisnis di luar pekerjaan yang ditekuni? Karena memang kebetulan ya memang sudah fokus di dunia pekerjaannya sebagai di actuarial science ya. Jadi memang saya lebih banyak bagaimana mengambil aktivitas yang mensupport pekerjaan saya waktu itu ya. Karena saya memang mau mengejar fellowship-nya, yaitu ada 10 exam harus lulus nih, punya target. Karena untuk bisa lulus tuh rata-rata paling cepat tuh 5, 6, 7 tahun gitu seorang untuk bisa mendapatkan gelar profesi itu. Jadi memang saya nggak pikir untuk berbisnis saat itu ya. Jadi saya memang melihat karena profesi ini waktu itu memang sangat langka ya. Mau nggak mau saya harus tekunin, kayaknya ini memang karir saya untuk sampai ke tingkat yang lebih tinggi nantinya harus mendapatkan fellowship gitu loh. Jadi makanya saya kejar untuk menyelesaikan 10 exam waktu itu supaya mendapatkan gelar profesi aktuaris ya. Jadi saya dapat profesi aktuaris itu 2002 waktu itu.
ya. 2002 ya. Saya Lama juga. masuk ke industri asuransi 95 ya. Jadi ada hampir 7 tahun baru saya selesai tuh waktu itu. Ya. Iya, kalau saya lihat di profil Mas Ade ini masuk ke Prudential Life Assurance tahun 95 sampai Desember 2006 ya Mas ya? Iya, sebenarnya sampai 2010 justru. Oh, 2010 cuma beda-beda bagian Ya, atau divisi. beda-beda divisi ya. Jadi saya memang 15 tahun di perusahaan itu, baru saya setiap 3 tahun mulai loncat-loncat gitu. Loncat-loncat, tapi tetap di bidang asuransi ya Mas ya? Iya, di asuransi jiwa khususnya. Ya. Oke. Berarti studi di MIPA di luar bidang studi di MIPA yang pernah dipelajari ini tetap di bidang aktuaria ya Mas ya? Iya, jadi memang saya mulai 10 tahun pertama lebih banyak actuarialnya gitu ya. Mulai tahun 5 tahun berikutnya saya udah masuk ke mengenai produk ya, product development. Terus setelah itu mulai masuk lebih melebar lagi ke marketing ya. Justru saya juga belajar marketing, saya juga pernah jadi chief marketing officer ya. Terus juga saya juga belajar syariah bisnis ya. Jadi semakin ke atas memang semakin nggak terlalu spesialis gitu loh ya. Jadi semakin generalis nih, semakin melebar gitu ya. Karena lebih banyak begitu nggak masuk ke produk itu saya sudah ninggalin sebenarnya actuarial function gitu, tapi lebih kepada product development, terus masuk ke marketing, terus masuk ke syariah bisnis ya. Cuman memang karena kita background-nya tuh actuarial science ya, jadi pendekatannya juga kita selalu menggunakan pendekatan science lihat dalam mengambil keputusan. Jadi saya ngeliatnya gini sebenarnya ya, dimanapun kita bisa bekerja sebenarnya, terutama lulusan MIPA ya, apa itu matematik, fisika, biologi, kimia dan sebagainya ya. Mungkin di 10 tahun pertama kita menekuni apa yang kita pelajari, pekerjaan itu berkaitan dengan apa yang kita pelajari waktu kita kuliah gitu ya. Tapi the next-nya ya, mungkin the next fase berikutnya sebenarnya udah mulai berkurang tuh sebenarnya ilmu kuliah kita yang kita pakai itu lebih banyak ke generalisnya ya. Kita bisa masuk ke dunia marketing, kita bisa masuk ke dunia komunikasi, kita bisa masuk ke dunia ya IT udah paling apalagi gitu ya. Tapi lebih melebar yang tadinya itu istilahnya spesialis itu dalam gitu ya, deep gitu ya. Mulai lama-lama mulai melebar gitu. Dari sisi profesi atau dari dunia pekerjaan. Memang tuntutan pekerjaan pun juga udah berbeda semakin kita ke atas gitu ya, Ari ya. Jadi lebih banyak kita justru mulai uplift lah ya, skill setnya kita tuh mulai kita upgrade gitu. Kita juga harus banyak belajar, nggak hanya belajar dari apa yang kita pelajari waktu kita kuliah. Di dunia pekerjaan kita juga terus belajar, nggak pernah berhenti belajar. Justru belajar ilmu-ilmu yang kita nggak dapat di kuliah sebelumnya gitu. Ya, Mas Ade ini nggak tertarik jadi dosen, Mas? Jadi sebenarnya kalau jadi dosen sih ya paling saya banyak ngajar sebenarnya lebih kepada undangan ya untuk mengajar di workshop gitu ya, di seminar ya. Kebetulan memang kalau jadi dosen saya belum begitu punya passion sebenarnya gitu ya. Karena kalau ilmu Mas Ade kan tinggi banget nih udah. Iya. Jadi kalau saya harus kembali ke kampus ke MIPA atau MET ya mungkin saya nggak ngajarin actuarial science gitu loh. Mungkin lebih yang generalisnya gitu loh. Oh, gitu. Saya pernah beberapa kali diundang untuk jadi pembicara di kampus juga ya. Cuma lebih kepada sharing experience lah ya. Nah, kalau untuk jadi dosen ya saat ini sih Pak belum jadi yang apa istilahnya ingin jadi sesuatu yang tetap untuk jadi dosen gitu ya. Masih banyak yang saya ingin pelajari sebenarnya. Paling saya juga baru bisa berbagi pengalaman kepada mahasiswa tingkat akhir gitu ya. Lebih kepada
ilmu-ilmu yang lebih generalis, actuarial, mungkin saya bisa sharing juga ya, bahkan dunia marketing, komunikasi. Nah, karena saya berpikir penting banget untuk seorang mahasiswa, apalagi tingkat akhir, bukan hanya dibekali oleh ilmu di bidangnya gitu loh, tapi juga akal-akal baiknya juga dapat mengenai ilmu-ilmu mengenai yang lainnya. Karena begitu terutama kalau kita anak MIPA atau apalagi math itu terkenalnya bahwa itu apa sih istilahnya sukanya tuh nggak terlalu komunikatif gitu ya, nggak terlalu ingin ketemu people gitu, Serius maunya banget gitu ya, serius Mas? banget gitu ya, maunya kerjanya tuh depan laptop, produce numbers gitu ya. Jadi istilahnya lebih cinta desk walking desk walking orientasi gitu loh, kerja di meja gitu ya. Sebenarnya banyak sekali kesempatan buat kita dari lulusan matematik, fisika, biologi semuanya dari MIPA itu ya. Begitu background sainsnya kita tuh very strong gitu ya. Jadi selalu kita menggunakan istilahnya logic sense. Selama saya bekerja sebagai Chief Marketing Officer, pendekatan saya adalah research gitu loh. Ya, untuk misalnya untuk kita branding, untuk mendapatkan brand awareness itu adalah saya melalui selalu pakai data gitu loh. Bukan pakai istilahnya bukan pakai gut feeling, tapi pakai berbasis data, karena saya memang strong di situ saya pakai, dan itu memang sangat membantu gitu loh. Bagaimana kita untuk menaikin brand awareness, kita selalu melakukan riset di situ, tempat-tempat mana yang paling istilahnya memberikan kita kontribusi untuk meningkatkan brand awareness misalkan gitu. Nah, itulah kelebihan saya bilang ya, para lulusan sains sebenarnya lebih dominan data ya, penggunaan data, dan itu adalah hal penting dalam proses pengambilan keputusan sebenarnya. Oke. Tapi saya juga pengen tahu nih, hobinya Mas Ade apa sih sehari-hari selain sibuk dengan pekerjaan? Iya, kalau hobi dulu waktu kuliah tuh kerjanya kita main tenis sebenarnya ya. Jadi yang di dekat Poltek itu ya, Mas? Ya, betul tuh. Jadi dulu tuh kita hampir istilahnya seminggu 3 kali tuh sama teman-teman tuh kerjanya main tenis tuh setiap sore gitu. Pulang tuh main tenis, pulang main tenis ya. Sampai itu memang jadi hobi ya, main tenis ya, tapi nggak jago-jago gitu loh. Ya, sampai sekarang sih di kompleks saya sebenarnya depan rumah juga ada lapangan tenis, tapi malah nggak pernah main sekarang. Jadi hobi makin lama juga makin bergeser. Tapi saya dasarnya suka sports gitu ya. Saya suka olahraga. Jadi apapun olahraga, mau sepedahan, mau jalan kaki atau lari ya. Tapi hobi saya itu sport ya, penting bergerak. Oke, Mas Ade. Ini rekaman acara kita kan banyak pemirsanya. Nanti ada rekan-rekan mahasiswa juga. Jadi mungkin Mas Ade punya kayak semacam pesan-pesan buat adik-adik mahasiswa atau semacam untuk kemajuan fakultas MIPA tercinta kita. Silakan. Oke, jadi benar seperti saya sampaikan tadi, Mbak Ria. Jadi lulusan MIPA itu jangan takut nggak ada kerjaan lah ya. Kerjaannya banyak sekali ya di luar sana ya. Nah, tapi yang penting bahwa kita mencintai pekerjaan apapun yang kita pilih gitu nantinya gitu ya. Jadi apapun pekerjaan yang kita pilih, kita harus cintai Mbak ya. Karena begitu kita mencintai pekerjaan, ya udah pasti kita akan kejar komitmennya kita untuk lebih tinggi lagi gitu loh ya. Jadi harus suka dulu dengan pekerjaan yang kita geluti ya. Jadi jangan takut untuk nggak dapat pekerjaan. Jadi istilahnya apapun gue ambil deh pekerjaan ya. Kamu harus cinta dulu dengan pekerjaannya. Memang pada tahap fresh graduate kita boleh mencoba lah ya 2-3 tahun. Tapi setelah itu kita sudah pilih tuh ini untuk jangka panjang saya atau enggak gitu. Ya. Jadi 3-4 tahun pertama masih boleh lah pilih bahwa mau career path saya tuh mau kemana sih nantinya gitu. Masih boleh coba-coba tuh Mbak Ria 3 tahun 4 tahun pertama. Nah, setelah 5 tahun yang berikutnya tuh udah nggak boleh pilih-pilih lagi saya pikir gitu ya. Harus ditekuni. Lebih baik konsen gitu ya, Mas? Yes, betul. Saya harus sudah fokus, karena kalau nggak masih setengah-setengah, kita juga setengah-setengah gitu ya.
kalau udah masuk 5 tahun kedua itu udah harus berpikir bahwa karir path saya harus mencapai puncaknya di sini gitu loh. Udah harus begitu, udah nggak bisa lagi kita mau ngerubah lagi. Aduh, gue mau kemana ya? Sebenarnya ya udah nggak bisa lagi gitu. Kita udah diberikan istilahnya waktu peluang 3 tahun pertama itu masih untuk memilih mana yang paling cocok bidang saya dengan background-nya saya untuk menopang karir path saya ke depannya. Gitu. Nah itu sih ya mungkin yang tips ya buat teman-teman adik-adik mahasiswa sekarang ya. Kalian boleh bekerja dimanapun sesuai dengan bidangnya ataupun nggak sesuai dengan bidangnya, jangan takut karena saya bilang tadi bahwa lulusan matematika itu kita strong di data, kita pakai pendekatan saintifik dimanapun sebenarnya itu logic sense itu kepake maupun pekerjaan dimanapun gitu. Baik, luar biasa sekali Mas Ade. Terima kasih atas bincang-bincangnya hari ini. Semoga menginspirasi rekan-rekan juga adik-adik mahasiswa di FMIPA UI, dan siapa tahu mungkin ada rekan-rekan sesama alumni FMIPA yang ingin ngajak kerja bareng Mas Ade Bungsu, ya kan? Boleh, silakan. Siapa tahu. Baik, sekali lagi terima kasih ya Mas Ade ya. Terima kasih Mbak Ari. Dan untuk rekan-rekan, jangan lupa follow YouTube Iluni FMIPA UI karena di sana akan banyak sekali informasi berguna baik untuk mahasiswa dan alumni tentunya. Rekan-rekan Sivitas Akademika Fakultas MIPA UI sekalian, demikian bincang-bincang kita hari ini bersama Mas Ade Bungsu dalam episode pertama acara Kongko bareng alumni FMIPA UI. Terima kasih untuk semua pihak yang telah bekerja sama dalam terselenggaranya acara ini. Saya Ari Wijaya dan tim Kongko bareng alumni UI undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.